Guys, PDIP gonjang-ganjing pasca memecat Bapak Joko Widodo. Harusnya yang galau itu Pak Jokowi dan pendukungnya, guys, bukan PDI dan pendukungnya. Tokoh-tokoh PDI bermunculan satu persatu. Mereka bingung sana-sini. Yang pertama yang biasanya jadi bemper adalah Pak Hasto Kristianto. Sekarang tidak berani keluar karena ada isu bahwa beliau memiliki selingkuhan istri dari sahabatnya sendiri. Pastilah di rumah tangganya juga lagi sedang kocar-kacir ini. Saling tuduh sana tuduh sini, tidak ada muka untuk tampil di depan publik. Yang kedua, saat ini tokoh-tokoh dari PDIP yang bisa vokal dan dikenal oleh masyarakat sedang melakukan pembelaan. Salah satunya adalah Bapak Roni Talapesi, di mana beliau mengatakan bahwa banyak baliho-baliho yang ditempatkan di tempat-tempat strategis dan ini adalah bagian dari kelakuan orang-orang atau tokoh-tokoh berpengaruh di dalam perpolitikan Indonesia, di mana balihonya menyatakan bahwa Ibu Banteng adalah ketua partai yang ilegal, kata dari spanduk tersebut atau baliho tersebut. Nah, harusnya ini kita tidak bisa tuduhkan siapa-siapa yang bikin ulah seperti ini, karena sejarahnya PDIP itu kan banyak dramanya tuh. Dari awal itu banyak dramanya. Saya lahir tahun 74, di mana saya juga sudah mengerti situasi dan kondisi saat PDI mengalami penurunan peserta, penurunan perhatian dari masyarakat, penurunan elektabilitas bahasa kerennya. Kemudian PDIP yang zaman dulu, yang zamannya Bapak S, merekrut anak dari tokoh besar Presiden pertama Indonesia untuk bergabung dalam PDI-nya. Nah, setelah itu karena elektabilitasnya langsung melonjak tinggi dan PDI menjadi partai besar, nah anaknya Pak Presiden pertama ini yang namanya Ibu Banteng, dia didukung oleh teman-temannya untuk merebut kursi kepemimpinan PDI. Dan akhirnya bikin kongres di Bali, saudara. Disitulah pada saat-saat itu ada yang namanya kejadian kuda tuli. Nah, saudaraku yang terkasih, setelah itu Ibu Banteng bikin partai yang namanya PDIP, PDI Perjuangan, di mana didukung oleh pendukung-pendukungnya, para pengagum tokoh besar Bapak Insinyur Soekarno. Itu awal mulanya, itu drama yang pertama, saudara. Kemudian setelah itu akan ada drama-drama lagi. Tidak terima menterinya, atau kita sebut mantan menterinya, jadi presiden, yaitu Pak SBY. Dan hingga hari ini mereka belum berdamai. Terus bagaimana? Bukan berhenti sampai di situ. Salah satu anak yang diunggulkan oleh mereka menjadi presiden 2 periode, yaitu Bapak Joko Widodo. Pak Joko Widodo pesonanya merebut hati masyarakat Indonesia. Mereka kelimpungan, bikinlah drama ini, drama itu, isu ini, isu itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah saat ini
mulai dari pemakzulan untuk anaknya Bapak Joko Widodo, yaitu Mas Gibran yang sudah dilantik menjadi wakil presiden, mau dimakzulkan oleh tokoh PDIP. Yang kedua, membuat isu, memfitnah Pak Jokowi, menghina, melecehkan, dan lain-lain oleh salah satu bapak petinggi PDIP yang pernah menjadi duta besar. Kemudian belum lagi yang lain-lain. Sekarang bahkan ada isu beredarnya baliho-baliho di lokasi-lokasi tertentu yang menyatakan di baliho tersebut bahwa Ibu Banteng adalah pemimpin ilegal karena kasus drama yang pertama tadi. Nah, berikutnya lagi adalah isu bahwa semuanya didalangi oleh orang-orang atau tokoh-tokoh penting. Saya nggak habis pikir, guys. Saya nggak habis pikir dengan yang dilakukan oleh PDI. Padahal PDI sudah kena satu orang ya. Netizen Indonesia ini sangat hebat. Di mana menemukan foto Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI, sedang mencium cupika-cupiki istri dari sahabatnya yang disinyalir adalah selingkuhannya. Kita tunggu sebentar lagi mereka akan menyusun suatu strategi untuk memperbaiki nama baik. Lihat aja. Pasti akan ada konferensi pers, akan ada alasan-alasan, akan ada banyak beredar video-video, foto-foto Pak Hasto Kristianto mesra dengan istrinya, bikin postingan dengan istrinya, jalan-jalan dengan istrinya, dan mereka mengerahkan buzzer untuk memviralkan supaya masyarakat menyatakan bahwa semua baik-baik saja. Tidak ada lagi justifikasi publik. Nah, yang kedua, akan ada sahabatnya beserta istrinya memberikan klarifikasi dan video-video, foto-foto yang serupa karena semuanya memiliki kepentingan. Ini terkait dengan money dan perjanjian di bawah meja. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini kita memang harus hati-hati. Kalau Anda tokoh publik, Anda harus hati-hati supaya Anda tidak dikuliti. Semua orang mungkin memiliki kesalahan di masa lalu. Begitu juga saya, Anda yang ada di depan sini, pasti memiliki kesalahan di masa lalu. Karena hidup itu berproses dan hidup itu berubah. Tapi janganlah kesalahan itu dibawa sampai tua. Janganlah kesalahan itu menjadi batu sandungan ke depannya, dan janganlah permasalahan itu Anda lakukan saat Anda menjadi tokoh publik dan saat Anda sudah menua, sudah memiliki perhatian penuh dari masyarakat. Salam sukses untuk semua.